Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan celah disertai cemooh. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan pembantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Perkataan pemfitnaan seperti sedap-sedapan yang masuk ke lubuk hati. Orang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang yang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Orang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu mengambil keputusan yang tepat.
Dalam 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Tentunya setiap hari kita disibukkan dengan berbagai kegiatan yang membuat kita juga kadang misalnya capek, kadang kita bisa juga lelah atau kita kesal, ada yang buat kita happy dan sebagainya. Kegiatan kita sehari-hari ya, apalagi adik-adik saat ini yang sekolah online. Nah itu juga ada yang bilang itu sangat melelahkan. Tapi mau nggak mau kita wajib harus belajar. Kedua, kita wajib apalagi? Ngerjain PR. Apalagi membantu orang tua. Apalagi mengikuti acara olahraga. Ya mungkin olahraga yang kita sukain. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan tiap hari? Mungkin nonton. Nah, siapa yang suka nonton? Kemudian apalagi? Bermain. Penting nggak main? Bisa-bisa aja. Kemudian dandan. Nah, saya mau tanya lagi kepada adik-adik. Yang pertama tadi belajar. 1 hari kamu habiskan waktumu untuk belajar itu berapa jam? Saya yakin beda-beda ya. Ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang seharian belajar. Tergantung kamu saat ini ada di kelas apa. Dan itu semuanya adalah sesuai dengan kamu punya kebutuhan untuk saat ini. Dan belajar itu penting buat siapa? Buat orang tuamu kah? Buat gurumu kah? Atau buat kamunya? Nah, yuk jawab. Tentunya belajar itu bukan buat orang tuamu atau bukan buat gurumu, tetapi buat kamunya sendiri. Kalau lu nggak belajar, yang rugi siapa? Orang tuamu? Nggak juga. One day orang tuamu nggak ada, udah dipanggil meeting sama Tuhan. Nah, lu yang bisa bingung gitu loh, karena nggak siap. Nah, orang tua itu punya tanggung jawab sendiri, dan kamu punya tanggung jawab apa? Belajar. Kedua, ngerjain PR. Mungkin setiap mata pelajaran ada PR-nya. Kakak dulu waktu masih sekolah seperti kalian juga harus ngerjain namanya PR. Tapi saat ini kalian dengan sekolah online itu ya mungkin PR-nya itu beda ya dengan zaman KST dulu. Dulu ya mesti sama-sama dikerjain di kelas atau di rumah atau kerja kelompok dengan teman. Nah saya mau tanya, kalian ini sekarang ini sibuknya ngapain sih? Ngerjain PR atau enggak? Pasti semua punya HP kan, punya gadget. Yuk, siapa yang suka ngerjain PR sambil chatting-chattingan? Sambil chatting-chatting sama temennya, atau mungkin udah ada yang mulai ditaksir, aduh KST, please deh, gue senang banget sama itu. Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Bolehnya ngapain? Boleh temenan. Sekarang KST mau tanya, lebih senang mana? Ngerjain PR karena disuruh papa mama, atau karena disupport sama yang kita sayang? Yuk, KST juga yakin pasti kamu bilang, ya sama orang yang kita ini deh, yang kita deket, yang suka kita sayangi. Nah, ketiga, membantu orang tua. Orang tua wajib dibantu nggak sih? Saya banyak lihat anak-anak saat ini juga cuek sama orang tuanya. Orang tuanya mengeluh, seolah-olah kamunya jadi bos. Padahal yang bayar gaji pembantu juga orang tua, bukan kamu kan? Nah hati-hati. Di rumah itu kamu adalah anggota keluarga. Jadi kamu sebagai anggota wajib melakukan sesuatu urusan rumah tangga itu yang berfungsi membantu meringankan orang tuamu. Jadi nggak ada ya yang los, nggak ngapa-ngapain, nggak ada. Kemudian apalagi mengikuti acara olahraga kesukaan. Boleh nggak? Boleh. Saya yakin kalian itu masing-masing punya olahraga kesukaan. KST paling suka itu apa? Bulu tangkis. Saya paling senang kalau ada kejuaraan bulu tangkis, pasti nonton sampai habis. Mau jam berapa pun itu. Nah masing-masing kita punya kesukaan. Boleh nggak main olahraga? Boleh-boleh aja. Tapi ya tetap untuk saat ini tetap jaga kesehatan. Selanjutnya apa? Nonton. Nonton itu penting nggak kak? Penting nggak ya nonton? Saya waktu masih kecil, ya usia-usia 6 tahun, 7 tahun, papa saya itu suka bawa kita itu rame-rame ya sama kakak-kakak gitu. Bawa ke bioskop, nontonnya apa? Mahabharata.
nontonnya apa? Filmnya yaitu binatang-binatang. Bukan yang lain-lain ya. Jadi kalian juga ya boleh-boleh aja refreshing gitu, boleh. Tapi nanti kalau sudah diizinkan sama pemerintah. Kemudian apa lagi? Bermain. Main itu bikin kita happy nggak sih? Kayaknya sih iya ya. Saya juga senang kalau udah main, tapi untuk saat ini kan masih tetap kalian jaga-jaga dulu. Nanti kalau udah selesai si COVID berlalu, ya bolehlah main bareng sama teman. Jangan kebanyakan main gadget juga, hati-hati nanti mata kamu rusak. Dan juga pikiran kamu bisa jadi nggak baik. Karena saat ini banyak juga orang tua mengeluh anaknya habiskan waktu begitu banyak untuk main gadget. Kasian ya. Jadi hidup kita yang atur mau jadi apa. Selanjutnya itu dandan. Nah, ini cewek-cewek ya, sama lah kayak KST dulu waktu SMP, masuk SMP udah senang gitu. Ya kita rasanya lihat kaca itu nggak enak kalau kita nggak ngelihat kiri kanan gitu. Itu wajar nggak? Ya wajar banget gitu loh. Tapi cowok nggak kayak gitu ya kali ya. Nah kalau cewek nih, ya pastinya begitu dong, ya, jaga penampilan, jangan sampai kita itu jadi cewek kelihatannya aduh kucing nggak enak banget gitu. Jadi jaga penampilan, jaga hidup kita. Kita harus memperhatikan penampilan kita, walaupun ya di rumah kita juga mesti lihat jangan sampai kucel, jorok, malas mandi, ya aduh nggak benar lagi ya. Jadi itu semua kita harus perhatikan. Itu menjadi kegiatan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan menilai benar dan salah. Berarti ada perbuatan atau kelakuan ataupun yang kita lakukan itu ada benarnya juga, ada yang salah. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 1-3 berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Wow, Tuhan itu ajaib. Dia berkata tadi, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Sekarang KST mau tanya, kalau kalian tidak mau melakukan perintah Tuhan, kalian kan sekarang udah gede ya, bukan anak-anak atau balita lagi, udah lewat semuanya, pasti udah tahu dong firman Tuhan apa aja buat kamu gitu loh. Nah, kalau misalnya kamu, janganlah engkau melupakan ajaranku, Tuhan itu ngajar kita yang baik-baik loh. Tapi kalau kamu males, ya ngapa-ngapain males, mandi aja males, aduh, disuruh apa-apa ntar sama orang tuanya. Kira-kira bagus nggak? Terus kalau kamu nggak mau juga negarin firman, oke lah kita memang nggak ke gereja, tapi kan bisa belajar atau dengerin firman Tuhan lewat online. Nah itu pun kita nggak mau ikut gitu loh. Sekarang kalau saya mau tanya, kalau adik-adik males dengerin firman, yang rugi Tuhan apa kamu? Ayo jawab. Kalau kamu nggak mau sekolah minggu, nggak mau dengerin firman, yang rugi itu Tuhan atau kamu? Ayo dengerin. Nah, KST mau katakan bahwa Tuhan tidak akan pernah rugi kalau kamu tidak mau dengerin firman-Nya. Tetapi kamu akan sangat rugi kalau kamu tidak mau menjadi pendengar, apalagi menjadi pelaku. Kenapa? Karena Tuhan berjanji di ayat 2 katakan karena panjang umur dan lanjut usia serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Wow. Yuk. Berarti ceritanya kita bisa sukses di masa depan, di masa tua nanti bukan cuma karena rajin belajar, tapi karena taat firman Tuhan. Nah, itu janji Tuhan. Kita hidup di akhir zaman ya. Yang paling beda kalian lihat saat ini apa? Hilangnya kasih. Kalian kalau mau nonton TV, dengar berita, banyak sekali berita yang sangat-sangat membuat kita sakit kepala. Ada orang tua yang mengorbankan anaknya buat pesugihan, dicongkel matanya, bahkan dibunuh sampai mati supaya orang tuanya dapat harta dan sebagainya. Menyedihkan nggak? Artinya orang tuanya nggak punya kasih sama anaknya.
Ada anak yang rela membunuh orang tuanya karena dia meminta sesuatu dan orang tuanya tidak kasih. Itulah kasih yang sudah hilang. Tuhan mengingatkan kita, janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Ayo, bilang kalau ada ibumu, papamu, atau siapamu di kiri kananmu, bilang, aku mengasihimu. Ya, jadi jangan kiranya kasih itu meninggalkan engkau. Sebagai orang Kristen, kita punya prioritas. Sebagai anak-anak Tuhan, kita punya prioritas. Yaitu prioritas orang Kristen adalah melakukan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya, memenuhi rencananya dalam hidup kita. Jadi prioritas kita adalah melakukan kehendak Allah, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, memenuhi rencananya dalam hidup kita. Tuhan punya rencana buat masing-masing kita. Ayo bilang, Tuhan punya rencana buat aku. Semua kita, Tuhan punya rencana buat kita. Tapi kak, hidup gue begini kak, orang tuaku susah kak. Hei, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dengan rencana yang gagal di keluarga manapun kau ada. Tuhan izinkan kau di keluarga itu untuk menjadi saksi dan terang di situ. Dan Tuhan mau jadikan engkau jadi berkat di sana. Cari tahu sama Tuhan, ya. Dan Tuhan itu ajaib. Banyak hal-hal secara manusia kita nggak ngerti, tapi semua itu ada dalam lindungan kuasa Tuhan, dan Dia berkuasa untuk menyatakan rencana-rencananya dalam hidup kita. Nggak ada di sini rencana Tuhan yang gagal. Tuhan mau engkau berhasil, Tuhan mau engkau sukses, Tuhan mau engkau menjadi anak yang super hebat, ya. Jadi engkau berharga di mata Tuhan. Apakah kehendak Allah dalam hidupmu? Nah itu dia. Tuhan mau engkau melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hatinya. Terus bagaimanakah kamu bisa tahu yang kamu lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Pernah gak adik-adik nyontek? Nyontek, pas nyontek, tek, tak, tuk, jantungan, ya kan? Atau ada juga anak yang pernah cerita ngambil duit papanya, mau belanja, mau beli apa gitu. Utuk, tak, tuk, jantungan. Nah itu artinya Tuhan gak mau kamu melakukan itu. Yuk ngaku yang pernah lakukan itu. Ya enggak kak, saya gak pernah sekali, 2 kali iya gitu. Gak apa-apa, besok-besok jangan lagi. Oke, lanjut. Allah mengaruniakan firman-Nya agar kita dilengkapi dengan perbuatan-perbuatan baik. Jika kegiatan yang kita lakukan itu sesuai dengan firman-Nya, maka apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan baik. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan memuliakan Tuhan, itu adalah perbuatan baik, dan itu sangat disenangi Tuhan. Saya yakin semua adik-adik di sini senang melakukan perbuatan-perbuatan baik ya. Perbuatan baik itu memang menyenangkan hatinya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Paulus mendorong jemaat di Filipi untuk bersukacita di dalam Tuhan. Apa sukacita terbesarmu? Ayo, sukacita terbesar kamu apa? Oh ya kak, saya sukacita waktu papa saya atau mama saya beli HP yang bagus. Wih, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Apa sukacita terbesar kamu yang lebih daripada itu, yang tak ternilai? Sukacita kita adalah bahwa kita hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Dijamin bahwa kita suatu saat bertemu Tuhan Yesus, kita sudah punya tempat di surga. Karena itu apa? Belajar. Belajar mendengar firman Tuhan. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Lewat apa kak? Ya ikuti kebaktian. Online walaupun gak dilihat kiri kanan ataupun gak ada teman yang lihat, ikut aja, dengerin aja firman Tuhan, itu pasti baik bagimu. Main gadget harian itu berguna gak? Saya yakin bukan gak berguna, sangat-sangat merugikanmu. Jadi pilih, lu melakukan yang berguna, yang baik untuk dirimu dan yang menyenangkan Tuhan atau bukan. Semua ada pilihanmu. Filipi 4 ayat 4 dan 5 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat.
Kemudian di dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalian pernah nggak dengar ada anak-anak yang bawaannya ngomel seharian? Baru terbit matahari udah ngoceh, ini salah, itu salah, itu salah. Waduh, Tuhan nggak mau kita begitu. Tuhan ngingatin kita lewat firman-Nya Filipi 4 ayat 4 dan sampai 5 ini, bahwa kita itu bersukacita. Sukacitanya itu nggak mesti dalam bentuk kasih hadiah lah atau apa, enggak. Tapi sukacita kita itu kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang kita dapat nikmati hari itu. Ya, dan Tuhan juga mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saat ini banyak orang di dalam masa pandemi ini jadi sakit jiwa. Saya punya nasabah, klien, yang dia cerita sama saya, Kak Esti, saya tuh udah 3 bulan gak bisa tidur. Loh, kenapa Bu? Iya, saya nggak bisa tidur. Dia cerita macam-macam. Saya bilang, Bu, satu aja yang kita penting di hidup ini. Kita nggak bisa memprediksi besok mau jadi apa. Yang kita bisa tahu bahwa hari ini ada Tuhan, hari ini bisa kita dikasih makan, nikmati saja. Sukacitamu itu adanya di dalam Tuhan, bukan di harta benda, Ibu. Saya pernah ke rumah ibu itu. Rumahnya gede sekali, sampai saya bingung pintu masuk, pintu keluar mana. Tapi kok bilangnya sampai gak bisa tidur 3 bulan, gue bingung. Dan saya minta sama ibu itu, Bu, coba deh ibu ingat-ingat apa yang terselubung di hati ibu, yang mungkin dosa yang pernah ibu simpan, dan ibu gak pernah keluarkan, ibu gak pernah mohon maaf. Dan dia cerita, waktu itu dia pernah bertengkar dengan suaminya hebat karena suaminya selingkuh. Lalu apa yang terjadi? Dia saat itu lagi hamil anak ketiga. Temannya ada dokter kandungan, dia bilang, udah ngapain lu punya anak lagi, gugurkan deh. Akhirnya digugurkan. Ternyata waktu berlalu begitu saja. Ada suara yang ngingatin dia tentang kejahatan yang udah dia tutupi begitu lama. Dan saya bilang, Ibu, putuskan saat ini, minta pengampunan dari Tuhan. Dan dia minta saya doain, ya udah, Kak Esti doain. Dan setelah itu dia bilang, iya, aku nggak ketergantungan lagi sama obat tidur. Dia bilang, puji Tuhan. Jadi kita yang memutuskan pikiran kita, hati kita mau tenang atau tidak. Dan segala kekayaan, kemuliaan yang ada di dunia ini tidak menjamin kebahagiaan. Tapi kita memang butuh itu dan kita pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, jadi jangan dibalik-balik. Oke, kita lanjut kemudian. Mempertimbangkan akibat-akibat. Setiap keputusan yang kita ambil ada konsekuensinya. Ada akibatnya. Yuk, tadi kita udah singgung belajar. Kalau nggak belajar gimana? Ya pastinya jadi bodoh. Gak ada orang bodoh itu jadi menteri, jadi presiden, gak ada. Jangankan jadi itu, jadi guru pun gak bisa, ya kan? Kalau tadi juga pemalas, dandan aja gak mau. Sekarang lihat kalau orang yang masuk TV, ada gak jelek kucel gitu loh, jadi pembawa acara? Gak ada. Jadi semua itu ada pilihan. Hargai tubuhmu, sayangi. Kak Esti, saya sih ngargain tubuh saya, tapi cuma saya ikut-ikutan aja sama temen. Ngapain? Merokok. Hey, itu memang gak ada di Alkitab di no smoking area. Adanya di mana? Itu memang adanya di pom bensin. Ada tulisannya gede, di Alkitab gak ada. Kalau di pom bensin ada itu no smoking area. Tapi itu berguna gak buat kamu? Guna. Kalau di pom bensin aja gak boleh, apalagi di surga. Yuk ya, jadi yang coba-coba nih, yang cowok-cowok udah mulai gak dilihat papa, gak dilihat mama, mulai merokok, harus berhenti ya, putusin. Oke, kita mau baca Efesus 5 ayat 1 sampai 4.
Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan, rupa-rupa kecemaran atau keserakahan dan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaiknya ucapkanlah syukur. Wow, saya mau tanya nih, ada nggak di antara kalian nih yang masih suka ngomong-ngomong yang nggak benar? Suka ngomong jorok? Dikit-dikit, wih, bi. Tata itu bi. Binatang apa di Ranggunan pada keluar. Jadi Tuhan aja nggak mau. Kata-kata yang sembrono nggak boleh. Tapi bolehnya apa? Ya kita bolehnya mengucap syukur aja. Marah dikit sama orang tua atau siapa gitu, ngomong aja udah nggak karuan. Oke, hati-hati. Itu mulut jangan sampai nanti diputer nanti sama malaikat. Lidahnya ditarik. Hati-hati loh. Jadi hidupmu itu, tubuh kita itu kita pakai semua untuk Tuhan. Percabulan juga nggak ada. Sekarang banyak ya ABG. Saya kalau ngelihat di YouTube-nya, aduh masih anak SMU jual diri. Untuk apa duitnya? Beli gadget. Please deh. Hidupmu, tubuhmu sudah dibayar lunas sama Tuhan Yesus. Jadi berharga. Hati-hati. Ini anak ABG. Jangan kamu mau pacaran seenaknya aja, sembarangan. Hiduplah sebagaimana Tuhan mau, yaitu kita hidupnya kudus. Tapi kan Kak, saat ini temanku yang itu udah punya pacar sih, itu bodoh. Lakukan apa yang menjadi tugasmu, yaitu belajar. Saya gak paham, waktu kemarin itu juga pernah ada nih bekas murid kita nanya, Kak Esti, sebetulnya gue udah bisa pacaran gak? Saya bilang, kamu usianya berapa sekarang? Ya disebutin lah. Saya bilang, pacaran itu sebetulnya tujuannya apa? Kak Esti mau kasih tahu, kalau yang pacaran itu tujuannya adalah persiapan pernikahan. Yuk, siapa di sini yang udah mau menikah? Ada sih? Anak-anak yang masih kecil-kecil yang udah menikah tapi di sono ya, itu yang gak kenal firman itu. Tapi kalau kalian itu adalah orang yang disayang Tuhan, persiapkan hidupmu untuk yang lebih lagi. Oke, jadi demikian firman Tuhan. Perkataan yang kotor gak boleh, yang kosong, yang sembrono. Yang boleh apa? Mengucap syukur. Ya, jadi jangan ada lagi KSD dengar lewat dari depan rumahnya, ada kata-kata mutiara yang gak baik. Kita lanjut, memberikan kemuliaan kepada Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, tanggung jawab utama orang Kristen mendatangkan hormat dan pujian kepada Tuhan melalui cara hidup kita. Kak, saya gak pernah mendatangkan yang enggak-enggak. Tapi lihat, tetangga kita ngelihat, ini orang tiap hari ribut, ngomong kotor, ngomong jorok. Itu mempermuliakan Tuhan atau sebaliknya? Ayo. Terus ada juga anak-anak, aduh Kak, gue malas sekolah. Udah keenakan di rumah, jadi disuruh masuk sebagian di sekolah, udah malas. Itu mempermuliakan Tuhan atau mempermuliakan hatimu sendiri? 1 Korintus 10:31 berkata, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang Kak Esti mau tanya, jika engkau makan, pernah nggak kalian makan ngomel? Ini melulu. Ayo, siapa? Padahal ibunya udah siapin baik-baik, tapi dia ngoceh gitu loh. Minum juga, hati-hati. Sekarang banyak minuman-minuman yang mengandung zat-zat yang tidak baik. Jadi kalian mesti pilih minuman mana yang bagus buat tubuh kalian.
jika engkau melakukan segala sesuatu. Nah, tadi Kak Esti singgung tentang membantu orang tua di rumah. Kira-kira nyuci piring itu segala sesuatu enggak? Kira-kira ngepel di rumah itu segala sesuatu enggak? Nah, itu adalah segala sesuatu buat Tuhan juga. Jadi hati-hati, jangan pikir hanya ibadah di gereja atau melakukan ibadah online itu baru namanya segala sesuatu. Salah. Yang kamu lakukan day by day itu juga adalah segala sesuatu. Jadi hati-hati, jangan sampai merasa, oh saya udah melakukan A, udah selesai, ini mah bukan tugas gue, itu tugas pendeta, ini tugas guru sekolah minggu. Enggak, tugas kamu. Ya, pekerjaan sehari-hari itu adalah juga tanggung jawabmu. Oke, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Berhenti dan berpikirlah sejenak. Jadi sebelum kamu melakukan segala sesuatu, pikir dulu ini baik buruknya apa. Kalau saya main gadget terus, ini baik buruknya apa. Hidup kita itu nggak bakal diulang lagi untuk besok enggak. Jalan day by day. Kamu nggak melakukan sesuatu yang baik hari ini, lu nanti nyesel. KST juga dulu banyak penyesalan yang saya lakukan, yang maksudnya saya nggak maksimal melakukan apa yang seharusnya. Jadi ingat, kalian ini investasi masa depan kalian. Kamu nanti yang menjalani ke depannya. Jadi lakukanlah, pertimbangkan, pikirkanlah. Beberapa pertimbangan tambahan sebelum mengambil keputusan. Kita baca pengkhotbah 1-10, tapi kakak ambil yang 1-2 aja. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Kalian lihat saat ini banyak orang bersukacita, tapi sukacitanya itu gak jelas. Sukacita karena narkoba. Beberapa waktu yang lalu KSI nonton di televisi, anak-anak di USU, pesta narkoba di kampus. Waktu melakukan itu fly, senang, sukacita. Tapi itu bagus gak buat dia? Jadi kamu juga begitu. Pikirkan, ini bagus apa enggak buat gue? Bisa saja waktu itu ketawa-ketawa dan sebagainya melakukan itu. Tapi efeknya kamu yang rusak. Jadi ingat, kalau ada teman-temanmu yang ngajak seperti itu, bilang bodoh, jangan mau ikut. Ya. Pengkhotbah 2 ayat 11 kita mau baca. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan ujung dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kalau kita melakukan segala sesuatu di dunia ini tanpa menyertakan Tuhan, semua sia-sia. Belajar itu penting. Jadi pejabat nanti penting. Tapi jadi apa? Jadilah pejabat yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai KSI nanti lihat kalian udah gede, ada yang ditangkap di borgol. Malu. Jangan sampai ada dokternya apa? Dokter untuk membantu menggugurkan kandungan, bikin malu. Jadi apa dong? Gunakan semuanya itu untuk yang memuliakan Tuhan saja. Ya. Jadi kalau kamu berhasillah di dalam Tuhan, bukan untuk membuat setan senang dan ketawa. Raja Salomo dalam segala kemegahannya, dia kaya, Tuhan kasih dia hikmat sehingga dia pintar luar biasa. Apa saja yang dia mau pasti bisa dia dapat. Bayangkan apa saja. Salomo punya banyak harta, emas, perak, ternak, kebun, buah-buahan, kebun buah-buahan, bahkan dia punya 700 istri. Waduh, bayangin 300 gundik. Aduh, kayak 3 habis pikir. 1 tahun aja berapa hari? 365 hari. Nah, Salomo punya bininya berapa istrinya?
Jadinya totalnya 700 tambah 300 jadi 1000. Tetapi pada akhirnya dia berkata semuanya itu tidak dapat memuaskan hatinya. Dia bilang itu kesia-siaan. Dan kalian tahu akhir hidupnya, di masa tuanya, istri-istrinya ini membawa dia menyembah patung-patung berhala. Dan itu menyakitkan bagi Tuhan. Padahal dia semua sudah dikasih. Waduh, gak ada deh kayaknya saat ini yang super kaya, yang punya sendoknya dari emas, dia setiap makan, ataupun gelasnya dari emas murni. Salomo punya loh. Jadi jangan pikir bahwa kalau punya segala-galanya udah happy banget. Enggak. Segala-galanya happy banget kalau di dalam Tuhan. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Jadi apa yang kita lakukan? Putuskanlah yang sangat-sangat baik untuk hidupmu saat ini dan hidup yang akan datang. Keputusan yang harus kamu ambil adalah 1. Gunakan waktumu sebaik mungkin. 2. Bangun hubungan yang akrab, yang erat dengan Tuhan. Caranya gimana sih Kak? Baca firman, pujian penyembahan, doa. Kalau kamu sanggup, puasa. Ya. 3, jaga langkah kita dalam kesucian. Jangan ikutin orang-orang yang pergi ke tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan. 4, jaga hatimu selalu bersih. Gimana sih Kak cara jaga hati? Yaitu kalau kamu masukin firman setiap hari, yang ada di dalam hatimu itu adalah yaitu berkat firman. Kalau kamu ada di dalamnya itu, maka kamu gak gampang sakit hati. Lihat orang lebih hebat dari dia, ada tuh nyiri, ngata-ngatain. Hei, mungkin yang kamu kata-katain itu, yang kamu omong-omongin itu gak lihat, gak dengar. Tapi ada Tuhan Yesus yang lihat. Hati-hati. Apa yang kamu lakukan, one day balik ke kamu. Jadi jangan suka fitnah orang, kata-katain orang, jahatin orang. Jangan, gak baik. Kemudian apa lagi? Yang 5, berhenti khawatir untuk masa depan. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. So, anak-anak muda, generasi Kristus yang begitu ajaib dan baik, jangan gunakan hidupmu untuk memuliakan setan. Hidupmu sudah dibayar sama Tuhan Yesus. Jadi gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Saya akan tutup dengan Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah belajar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mengajar kami untuk saat ini kami bisa memilih dan memutuskan hal-hal yang terbaik, yang bisa berguna baik buat kami maupun untuk masa depan kami. Kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini begitu banyak tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami percaya Engkau Allah yang pegang masa depan kami. Engkau Allah yang menyediakan segala keperluan hidup kami. Engkau Allah yang sanggup sembuhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau Allah yang sanggup memberkati usaha, pekerjaan, dan bisnis orang tua kami. Kami taruh semua di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Yesus ada mujizat, ada kuasa, ada kemenangan. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan sekali lagi tubuh, roh, jiwa, dan pengharapan kami dalam tangan-Mu. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Ayub 33 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas Maha Kuasa membuat aku hidup. Terima kasih. Ayub 33 ayat 4.
Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ayat hafalan untuk minggu ini adalah 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Hafalkan ya adik-adik. Halo adik-adik, tadi adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang kakak sekolah minggu berikan firman Tuhan. Dan pada hari ini, mari kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti dalam surga. Beri pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunikan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selamanya. Amin. Salam.